Halo teman-teman, saat ini kami dari kelompok 4 akan menampilkan video pembelajaran mengenai teknik sistem dan dokumentasi dari mata pelajaran atau mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Dan sebelum kami akan menampilkan video pembelajaran kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami satu persatu, mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Edgar Aliasa Makahinda. Saya Angelia Devina Simual. Saya Devina Krista Denita Polii. Saya Christina Rengkung. Saya Francisco Magid. Dan kami dari kelompok 4 dari kelas C3 Akuntansi tahun 2021. Berikut adalah video pembelajaran dari kami. Baik, saat ini saya Devina akan menjelaskan mengenai teknik sistem dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama, teknik sistem adalah alat yang digunakan dalam analisis, desain dan dokumentasi sistem dan hubungan subsistem. Kemudian, teknik sistem ini adalah yang penting untuk auditor internal dan eksternal dan sangat diperlukan untuk personil sistem di pengembangan sistem informasi. Teknik sistem juga digunakan oleh akuntan yang melakukannya baik secara internal untuk perusahaan mereka atau secara eksternal sebagai konsultan. Komponen pertama biasa disebut dengan audit intern. Memiliki tujuan untuk menetapkan sejauh mana internal organisasi struktur kontrol dapat diandalkan. Tujuan pengujian kepatuhan adalah untuk mengkonfirmasi keberadaan, menilai efektivitas, dan memeriksa kesinambungan operasi pengendalian internal yang diandalkan. Kemudian, pengujian substantif ini adalah verifikasi langsung angka-angka laporan keuangan, menempatkan ketergantungan tersebut pada pengendalian internal sebagai hasil dari perintah audit interim. Pengujian substantif piutang akan melibatkan konfirmasi langsung dari saldo dengan pelanggan. Kepatuhan pengujian dan pengujian substantif ini dapat dilakukan oleh auditor internal dan eksternal. Saya Injil akan menjelaskan penjelasan sebelumnya. Dengan demikian, auditor biasanya memperhatikan aliran pemrosesan dan pendistribusian dokumen dalam sistem aplikasi. Karena segregasi dan pembagian tugas merupakan aspek penting dari pengendalian internal, auditor memerlukan teknik-teknik itu menyusun sistem untuk mendistribusikan dokumen dan membagi tugas pemrosesan di antara personal dan atau departemen. Bagan alir analitik, bagan alir dokumen, dan bagan distribusi formulir dapat digunakan oleh auditor untuk menganalisis distribusi dokumen. Bagan ini diatur ke dalam kolom untuk mengelompokkan fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh masing-masing entitas. Beberapa teknik sistem lainnya, seperti kuesioner dan metode matriks, juga dapat digunakan untuk mengevaluasi pengendalian internal. Uji kepatuhan auditor melakukan uji kepatuhan untuk mengkonfirmasi keberadaan, menilai efektivitas, dan memeriksa kelangsungan pengendalian internal. Ketika kontrol ini menjadi diuji, adalah komponen sistem informasi organisasi. Auditor juga harus mempertimbangkannya. Teknologi yang digunakan oleh sistem informasi. Baiklah, saya Francisco akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya. Ini membutuhkan pemahaman sistem teknik yang biasa digunakan untuk mendokumentasikan sistem informasi seperti input proses output atau IPO dan hierarki plus bagan input proses output atau HPO. Bagan alur program, logis diagram aliran data atau DFD, tabel percabangan dan keputusan, dan metode matriks. Auditor akan temui teknik ini sering karena mereka meninjau dokumentasi sistem. Namun, auditor biasanya memiliki sedikit kebutuhan menyiapkan instrumen tersebut selama audit karena teknik ini sangat berguna dalam merencanakan atau merancang sebuah sistem. Fokus audit yang biasa adalah untuk meninjau sistem yang ada daripada merancang sistem baru. Kertas kerja adalah catatan yang disimpan oleh auditor tentang prosedur dan pengujian yang diterapkan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik selama audit. Auditornya adalah diharuskan oleh standar profesional untuk memelihara kertas kerja, dan ini merupakan prinsipal catatan pekerjaan yang dilakukan. Auditor menggunakan teknik sistem untuk mendokumentasikan dan menganalisis isi kertas kerja. Baik, saya di sini Edgar akan melanjutkan perjuangan teman-teman saya yang telah lebih dahulu mendahului saya. Kuesioner pengendalian internal, diagram alur analitik, dan diagram alur sistem sering muncul di kertas kerja karena biasanya digunakan oleh auditor dalam mengevaluasi pengendalian internal. DFD, bagan HIPO, bagan alur program, tabel percabangan dan keputusan, dan metode matriks mungkin muncul di kertas kerja jika merupakan bagian dari dokumentasi sistem yang sedang ditinjau. Penggunaan teknik sistem dalam pengembangan sistem, analisis sistem melibatkan perumusan,
dan evaluasi solusi untuk masalah sistem. Desain sistem adalah proses menentukan detail dari solusi yang dipilih oleh proses analisis sistem. Implementasi sistem adalah proses yang menempatkan yang telah direvisi atau yang baru dirancang prosedurnya dan metode ke dalam sebuah operasi. Implementasi sistem meliputi pengujian solusi sebelum implementasi, mendokumentasikan solusi, dan meninjau sistem saat itu sebenarnya adalah memulai operasi untuk memverifikasi bahwasanya sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi desain. Analisis sistem, sebagian besar pekerjaan analisis sistem ini melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian fakta, menggunakan teknik wawancara, angket, telaah dokumen, dan observasi, di mana analisis aliran informasi juga merupakan bagian penting dari analisis sistem. Baik, saya Christina akan menjelaskan penjelasan selanjutnya. Banyak teknik sistem berguna untuk jenis analisis ini. Ini termasuk teknik seperti analisis input-output atau matriks, bagan alir sistem, dan DVD. Banyak masalah desain berkaitan dengan desain sistem informasi seperti desain formulir untuk input dokumen dan desain database. Grafik IPO dan HIPO, diagram alur program, percabangan dan tabel keputusan, dan teknik sistem lainnya digunakan secara ekstensif dalam mendokumentasikan informasi desain sistem. Teknik sistem seperti program flowchart dan tabel keputusan berfungsi sebagai alat dokumentasi serta alat yang digunakan untuk analisis oleh programmer. Kemudian, dokumentasi yang baik hasil dari penggunaan teknik sistem dalam analisis dan desain membantu dalam pelatihan karyawan baru dan umumnya membantu dalam memastikan bahwa spesifikasi desain sistem terpenuhi. Dokumentasi sistem adalah dukungan yang mendasari kontrol internal dan persyaratan dokumentasi, proses yang telah ditetapkan oleh Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Bagian 404 dari SOX mensyaratkan bahwa pengajuan tahunan perusahaan publik mencakup pernyataan manajemen tanggung jawab untuk membangun dan memelihara struktur dan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk pelaporan keuangan dan penilaian efektivitas manajemen internal perusahaan. Demikianlah penampilan video pembelajaran dari kelompok kami. Kalau ada salah kata atau kurang kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.